Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Mako Nugraha, dan dalam video kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya tentang analisis sentimen komentar YouTube terhadap isu kelangkaan lapangan kerja menggunakan dua algoritma machine learning, yaitu Complement Naive Bayes dan Support Vector Machine, dengan studi kasus channel Guru Gembul. Kita ke bagian latar belakangnya terlebih dahulu. YouTube kini menjadi salah satu ruang utama masyarakat untuk menyampaikan opini secara terbuka. Salah satu isu yang paling banyak dibicarakan adalah kelangkaan lapangan kerja. Seperti yang dibahas dalam video channel Guru Gembul yang berjudul 2026 Pekerjaan Makin Langka, Ekonomi Hancur oleh Suap dan Fenomena Orang Dalam, yang memicu ribuan komentar. Namun, menganalisis komentar sebanyak itu secara manual tidak efisien dan rentan subjektif, sehingga dibutuhkan pendekatan natural language processing untuk mengklasifikasikan sentimen secara otomatis. Selanjutnya ke permasalahan dan tujuan penelitian. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa naive Bayes standar memiliki keterbatasan saat menghadapi data yang tidak seimbang, terutama pada komentar berbahasa informal seperti di YouTube. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan performa algoritma Complement Naive Bayes dan Support Vector Machine pada tiga skenario rasio pembagian data, sekaligus mendeskripsikan kecenderungan sentimen mayoritas netizen terhadap isu ini. Selanjutnya ke alur penelitian. Penelitian ini melalui 7 tahapan utama, dimulai dari pengumpulan data lewat scraping komentar YouTube, dilanjutkan pra pemrosesan ringan seperti scaffolding dan normalisasi slang, lalu pelabelan sentimen secara manual. Setelah itu dilakukan pra pemrosesan berat berupa stop word removal dan stemming, ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF, pelatihan dan pengujian dua model klasifikasi, dan terakhir evaluasi model menggunakan confusion matrix. Untuk selanjutnya, data dikumpulkan melalui scraping dan menghasilkan 1.390 komentar. Setelah pembersihan, tersisa 1.373 komentar untuk dilabeli secara manual ke dalam 4 kategori, yaitu positif, negatif, netral, dan tidak relevan. Setelah komentar tidak relevan dihilangkan dan proses pra-pemrosesan berat selesai, didapatkan 996 komentar untuk pelatihan model. Distribusinya sangat tidak seimbang, dengan sentimen negatif mendominasi sebesar 67,5%, netral 22,2%, dan positif hanya 10,3%. Dua model diuji secara komparatif menggunakan library scikit-learn. Complement Naive Bayes dipilih karena kemampuannya menangani distribusi kelas tidak seimbang, sedangkan Support Vector Machine menggunakan kernel linear dengan parameter kelas weight balance. Kedua model diuji pada tiga skenario rasio data latih dan data uji, yaitu 80/20, 70/30, dan 60/40, dengan fitur yang diekstraksi menggunakan TF-IDF. Hasil pengujian menunjukkan bahwa SVM secara konsisten unggul dibandingkan CNB pada seluruh skenario rasio. Performa terbaik dicapai oleh SVM pada rasio 8/20 dengan akurasi 64%, precision, recall, dan F1 score masing-masing 50%. Sementara itu, CNB mencapai performa terbaiknya pada rasio 70/30 dengan akurasi 59,53%, namun tetap berada di bawah performa SVM secara keseluruhan. Dari confusion matrix model SVM terbaik, terlihat bahwa model jauh lebih baik mengenali komentar berkelas negatif dibanding positif, karena jumlah data latih kelas positif jauh lebih sedikit. Ketika diterapkan pada seluruh dataset, model memprediksi 62,9% komentar bersentimen negatif, 25,2% netral, dan 11,9% positif, menegaskan tingginya keprihatinan publik terhadap kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Nah, perlu dicatat beberapa keterbatasan penelitian ini. Karakteristik komentar YouTube yang informal dan mengandung sarkasme menjadi tantangan tersendiri bagi kedua algoritma. Selain itu, distribusi kelas yang sangat tidak seimbang serta pelabelan yang hanya dilakukan oleh satu anotator berpotensi memengaruhi hasil. Bahkan, akurasi terbaik sebesar 64% masih berada di bawah baseline mayoritas sebesar 67,5%, menunjukkan model belum sepenuhnya mengungguli strategi klasifikasi sederhana. Sebagai kesimpulan, SVM terbukti secara konsisten unggul dibandingkan CNB dalam mengklasifikasikan sentimen komentar YouTube dengan konfigurasi terbaik pada rasio 80/20. Hasil prediksi juga menunjukkan mayoritas netizen bersentimen negatif terhadap isu kelangkaan lapangan kerja, mencerminkan tingkat keprihatinan yang tinggi. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan pendekatan deep learning seperti Indobert, memperbanyak data pada kelas positif, dan menerapkan multi-anotator untuk meningkatkan objektivitas pelabelan.